Nah, ini yang jarang diungkap teman-teman. Apa sih keutamaannya ketika Allah ingin berikan? Itu kan tadi disebutkan di pengantar dikasih yang istimewa kan? Yang melebihi ukuran pahala. Apa itu? Maka diisyaratkan di surah Al-Ahzab, beliau mengutip salah satu ayat yang indah. Ramadan bisa menampilkan ampunan Allah dari semua dosa yang pernah dikerjakan dan pahala yang tak bisa diukur. Ketika Allah menyebutkan innal muslimina wal muslimat, disebutkan ini orang muslim itu, orang muslim perempuan itu, orang beriman laki-laki, orang beriman perempuan itu, qanitin qanitat, yang khusyuk laki-laki, khusyuk perempuan, sampai ke kalimat shaimin was shaimat, yang puasa baik laki-laki ataupun perempuan. Apa yang Allah sampaikan? A'addallahu, Allah menjanjikan, janji Allahnya langsung, Allah janji bagi pelaku puasa yang benar ditunaikan dengan baik, Allah janjikan ampunan dari semua dosa yang pernah dikerjakan dan memberikan pahala tanpa ukuran. Yang kedua, ini penting khususnya ibu dan bapak ya, untuk dibawa ke rumah masing-masing. Puasa itu diantara instrumen cara membangun kebahagiaan. Jadi kalau ingin bahagia, latihlah dengan puasa. Dari mana didapatkan ini? Dari keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan dalam salah satu hadisnya, lisaimi farhatan, bagi orang puasa itu diberikan anugerah dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama ketika dia berbuka di dunia. Kan yang paling indah itu saat dengar suara adzan kan? Allahu akbar, Allahu akbar. Saking bahagianya kita nggak sadar jus alpukat, buah naga, buah ini yang udah dikumpulkan kalah sama teh manis dan gorengan. Selesai, bahkan belum minum tuh udah bahagia betul gitu. Jadi kalau pengen melatih kebahagiaan, hidup rumah tangga bahagia, latih dengan puasa di dunia, dan di akhirat ketika melihat pahala puasa itu bertambah lagi kebahagiaan kita. Jadi rumus cepatnya, puasa diantara keutamaannya membentuk dan melahirkan kebahagiaan sejati. Dan yang paling indah, puasa itu kalau kita serius menunaikan bisa mengantarkan kita pada pintu spesial di dalam surga, namanya langsung pintu Ar-Rayyan. Seperti disampaikan dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang tadi beliau kutip, bahwa orang puasa itu punya pintu spesial kata Nabi, namanya Ar-Rayyan. Tidak akan masuk ke surga lewat pintu ini kecuali orang puasa saja. Kalau semua sudah masuk maka ditutup pintunya. Dan juga ini penting, puasa itu bisa menjadi wasilah untuk menjauhkan kita dari ancaman neraka. Ini baru kelihatan saat di hari kiamat nanti nih, ya. Nabi SAW pernah menyampaikan, siapa yang puasa sehari saja diniatkan karena Allah, itu langsung dijauhkan oleh Allah pahalanya, diantaranya dijauhkan dari ancaman neraka itu 70 kharif, kurang lebih 70 tahun. Dan yang terakhir beliau sampaikan, puasa ini membangun karakter yang baik. Di antara karakter ini melahirkan keistimewaan, diberkahilah lisan orang puasa dengan bau mewangi melebihi harumnya minyak kasturi. Walaupun mungkin tidak semua orang juga senang dengan puasa, tapi ini diganti oleh Allah dengan kemuliaan, sampai kemudian Nabi bersumpah, walladzi nafsi biyadih. Ya, ini sumpahnya Nabi. Nabi bersumpah, sungguh aku sumpah dengan jiwaku, lisan orang puasa, mulut orang puasa itu akan dimuliakan oleh Allah, diberikan mewangi melebihi harumnya minyak wangi yang pernah hadir di muka bumi ini. Meminta sama Allah mudah-mudahan kita digolongkan pada orang-orang yang mendapatkan kemuliaan tadi dan diterima semua amalan-amalan kita.